يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة سيد الأيام، فإذا صعد خطيب على المنبر والإمام يحدث فقد مضوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قبل السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معاندين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبث محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan penuh kesabaran, kita lakukan dengan penuh keikhlasan agar semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk di bulan Muharram. Adalah salah satu dari 4 bulan haram. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yang artinya zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudhar berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian seperti yang juga masyhur kita ketahui, di bulan Muharram ini adalah salah satu hari istimewa yang disebut dengan hari Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram. Hari ini kerap disebut sebagai lebaran anak yatim. Bukan tanpa alasan, amalan ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW karena keutamaan bulan Muharram dan keutamaan menyantuni anak yatim sendiri. Di tanah air kita sudah menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah sudah membudaya. Bahkan perintah dan keutamaannya pun sudah ditandaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa yut'imut ta'am wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran surat Al-Insan ayat 76. Sementara itu di dalam hadis
Perihal tentang keutamaan menyantuni anak yatim ini telah dipesankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Amamah ar-Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu bi kulli sya'ratin marratun 'alaiha yadhu hasanatu wa man ahsana ila sayyina aw yatim indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina asbu'ainaihi sababati wal wusta, yang artinya adalah Abu Umamah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengusap kepala yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik kepada yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti dua jari. Nabi memisahkan dua jarinya dari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Ahmad. Tak hanya itu, menyantuni dan mengusap kepala anak yatim juga menjadikan penawar hati yang keras, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya pernah ada seorang laki-laki yang sowan atau datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mengeluhkan kekerasan hatinya. Lalu beliau berpesan, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu dikabulkan oleh Allah? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pesan ayat dan hadis di atas adalah dapat ditarik satu kesimpulan bahwa syariat Islam begitu peduli terhadap nasib anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan contoh secara langsung dan menunjukkan keutamaannya di akhirat kelak. Orang yang menyantuni anak yatim dengan dirinya seperti jari telunjuk dan jari tengahnya. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang seperti tidak bisa mungkin kita ungkapkan secara keseluruhan. Namun poin pada intinya adalah menyantuni anak yatim merupakan perbuatan yang sangat mulia. Wasilah keselamatan di akhirat, dijanjikan balasan surga, bahkan dekat Rasulullah SAW di dalamnya, dan dilembutkan hati serta dekat dengan terkabulnya doa. Selain itu, menyambut dan mengisi bulan Muharram dapat kita lakukan dengan amaliyah yang lainnya. Antara lain adalah dengan berpuasa Asyura, yang mana keutamaannya sudah masyhur di kalangan para ulama, yakni terhapusnya dosa-dosa 1 tahun. Su'ila an siyami yaumi Asyura qala yukfaru sanatal madiyah, yang artinya Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau menjawab, puasa pada hari Asyura menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara historis puasa ini adalah memang sudah biasa dilakukan oleh umat Yahudi. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ketika tiba di Madinah, Nabi mendapatkan mereka melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram, dan mereka pun menyebutkan ini adalah hari raya, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lantas Nabi Musa alaihissalam berpuasa di hari tersebut sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, akulah yang lebih utama atau dekat terhadap Musa dibanding mereka. Beliau pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya. Namun untuk membedakan dengan umat Yahudi, maka puasa Asyura ini disertai dengan hari ke-9 atau Tasyu'a atau hari ke-11. Demikian sepertinya yang dikemukakan oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab At-Tanbih halaman 60. Selain itu, puasa hari Asyura adalah berpuasa di hari-hari lainnya juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Wa man shoma yawman minal Muharram falahu bi kulli yaumin 30 yauman." Dan siapa saja yang berpuasa sehari di bulan Muharram,
maka ia berhak baginya setiap hari mendapatkan pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan tentang menyantuni anak yatim dan puasa Asyura di bulan Muharram ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم وزد وتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين بابك مع أشرف مبادئك سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba' wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yad'u khairuka an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iril biladil muslimina 'ammah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.